Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Joti Alkifari dari kelompok 2 dengan nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat program C++ dengan kalau misalkan kita menginputkan sebuah nama dan password, kalau misalkan salah lewat dari 3 kali, maka akses akan terblokir. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama yaitu adalah include. Nah, di sini include IOStream berguna sebagai header utama dalam program C++. Di dalam include IOStream juga kita memuat program perintah seperti cin, cout, dan juga endl. Kita juga menggunakan using namespace std. Di dalam using namespace std kita di dalam using namespace std ini program akan memberitahukan kita kepada compiler kalau misalkan kita menggunakan file ataupun class akan tertera di dalam using namespace std. Setelah itu kita menggunakan intmain, fungsinya sebagai fungsi utama dalam program C++. Intmain sendiri diawali dengan kurung kurawal terbuka yaitu begin dan kurung kurawal tertutup untuk mengakhiri intmain atau menutupnya. Di sini kita menggunakan deklarasi tipe data string untuk nama dan juga PW. Kenapa menggunakan string? Karena di dalam program C++ ini kita akan menginputkan huruf-huruf. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan tipe data lagi, yaitu tipe data integer untuk bagian i. Tipe data integer ini berguna sebagai mendeklarasikan perintah program itu ke bilangan bulat, dalam bilangan bulat. Di sini kita menggunakan pernyataan perulangan yaitu while, yang dimana pernyataan perulangan ini berguna untuk apabila dia itu persyaratannya itu benar, maka dia akan mengulang statement di dalamnya secara terus-menerus. Kalau misalkan dia salah, maka program tidak akan dijalankan. Di sini cout dia akan mencetak di bagian layar input, di bagian inputkan nama. Di sini cin artinya program akan meminta kita sebagai compiler untuk menginputkan nama kita di dalam program. Lalu di sini kita akan mencetak lagi yaitu cout inputkan password. Nah, dia mencetak inputkan passwordnya ini di bagian layar input, di bagian bawah sini. Setelah itu di sini dia akan mencetak di sini dia cin artinya program akan meminta kita sebagai compiler untuk menginputkan passwordnya itu apa.
Di sini kita akan menggunakan pernyataan kondisi yang dimana if namanya itu kita tentukan sendiri, begitu juga dengan passwordnya. Nama dan passwordnya ini akan menjadi kata sandi untuk di program yang akan kita jalankan nanti. Nah, seperti contoh saja, misalnya nama, aku masukkan nama Raja, passwordnya itu adalah Putra. Setelah itu, di bagian if-nya juga kita menggunakan operasi logika, yang dimana arti dan ini artinya operasi dan. If itu sendiri seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang dimana pernyataan yang dimana dia itu akan mengecek satu statement di dalamnya saja. Selanjutnya yaitu di sini dia akan see out, artinya mencetak di bagian layar input, di bagian login berhasil. Nah, di sini kita akan menggunakan break, yang dimana fungsi break sendiri sebagai untuk pemutus supaya di bagian if-nya nanti itu tidak error. Selanjutnya kita akan memasukkan i++, yang dimana i++ sendiri dia akan mengatur perulangan yang akan terjadi. Perulangannya berapa yang telah dilalui. Di sini kita menggunakan cout lagi, dia akan mencetak bagian nama ataupun password yang salah di bagian layar input. Nah, 3 dikurang i-nya itu sebagai menghitung kalau misalkan kesempatan yang kita milikinya itu hanya 3. Kalau misalkan salah berarti ininya akan terus berkurang. Nah, di bagian sini juga kita akan menggunakan if, yang dimana if-nya itu sebuah pernyataan perulangan. Dia akan mencoba mengecek apakah i-nya itu masih belum melewati 3. Kalau misalkan dia telah melewati 3, artinya sama, maka dia akan mencetak di bagian layar input melewati 3 kali percobaan, maka akses diblokir. Handle-nya sendiri yaitu untuk merapikan bagian hasil codingan yang ini melewati 3 kali percobaan, akses diblokir supaya terlihat lebih rapi. Ini akan turun di bagian satu baris di bawahnya. Begitu juga dengan ini. Mari kita coba ya teman-teman. Oke, ada yang salah.
yang salah di i++. Oke, di sini kita akan mencoba mengirimkan nama saya yaitu Raja, lalu Putra. Nah, maka login berhasil dan program pun berakhir. Kalau misalkan salah bagaimana? Kalau misalkan salah sebagai berikut. Nah, dia akan kembali ke bagian meminta inputkan nama. Bisa kita salah lagi. Sisa 1, kita coba lagi. Maka melewati 3 percobaan akses diblokir. Sekian dari saya, mohon maaf jika kurang jelas dalam menyampaikan penjelasan materi tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.